Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musakir, dosen Prodi Manajemen Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah saya, yaitu ekstrakurikuler dengan 2 SKS. Dan ini terfokus pada sinematografi atau perfilman. Mengingat dalam dunia perfilman sangat identik dengan kemajuan keterampilan mahasiswa saat sekarang ini dalam dunia acting untuk mengekspresikan imajinasi mereka secara alami melalui film. Baik, segerakan kami paparkan, inilah portofolio saya dengan unjuk kerja perguruan tinggi. Sinematografi atau film adalah sesuatu pembentukan karakter melalui film. Dan CPL-nya atau capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar daripada sinematografi, termasuk teknik pengambilan gambar, teknik penyutradaraan, dan teknik membuat sebuah skrip film. Dan yang lebih terpenting adalah editornya dengan editingnya. Ya. Selanjutnya adalah masalah kemampuan teknis, yaitu mahasiswa dapat mengoperasikan peralatan sinematografi seperti kamera, ada lensa, dan peralatan pencahayaan, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya adalah kreativitas dan ekspresi. Diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas dan ekspresi dalam membuat film pendek. Dan selanjutnya ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar sinematografi kepada mahasiswa. Dan mahasiswa akan belajar teknik-teknik pengambilan gambar, pencahayaan, penyutradaraan, cara membuat skrip film, dan lain sebagainya. Dan mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas dan ekspresi. Kemudian materi. Materi ini adalah tentu saja kita memberikan pengenalan sinematografi dan sejarah perfilman di Indonesia. Kemudian teknik pengambilan gambar dan pencahayaan merupakan konsep-konsep sinematografi seperti editing dan post produksi. Dan ini diharapkan nanti akan membuat sebuah film pendek dalam semester ini. Kemudian sistem pembelajaran. Pembelajaran ini mempunyai 2 kategori, yaitu teori dan praktek. Teorinya kami akan mengambil 30% dan praktek di lapangan langsung dalam pembuatan film pendek ini adalah 70%. Kemudian ada praktikum sinematografi. Sebelum turun ke lapangan, tentu saja kita akan membekali mahasiswa ya bagaimana rumitnya, bagaimana bosannya orang membuat film, tapi itu adalah sebuah proyek yang tidak bisa kita abaikan. Kemudian di situ juga ada proyek pembuatan film pendek. Bagaimana caranya membuat film pendek dengan durasi 5 sampai 7 menit. Iya. Kemudian di sini juga kita adakan discuss ya atau diskusi dan kritik film. Dan semua terangkum dalam metode. Yang pertama adalah
delivery, cara penyampaian mata kuliah kepada mahasiswa atau tatap muka. Project based learning, mahasiswa belajar melalui proyek yang dikerjakan secara mandiri atau dalam tim. Dan selanjutnya adalah interaction. Interaction ini adalah komunikasi dan hubungan antara dosen dan mahasiswa, berbagi ide dan bekerja sama dalam kelompok untuk memahami materi kuliah. Ya, dan yang terakhir adalah assessment, yaitu proses evaluasi dan pengukuran hasil belajar mahasiswa, bisa tes tertulis, bisa tes lisan, dan juga bisa proyek dan lain sebagainya. Ya, saya kira inilah pemaparan saya dalam mata kuliah sinematografi. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita ketemu dalam hasil produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengekspresikan sesuatu yang penonton tidak diketahui bahwa ini adalah memang benar-benar yang dilakukan, bukan sebuah sandiwara. Tapi penonton, saya kasihan sekali seperti ini. Kita melihat perpindahan karakter orang lain ke karakter kita. Seperti contohnya Intan, ya. Pada kesehariannya Intan misalnya, dia ini adalah anak yang cerdas, rendah hati, tapi diberikan peran untuk menjadi antagonis, mewakili dengan apa yang telah ditulis di situ, apakah mampu untuk mewakili karakter itu dalam pribadinya. Dan kelihatan tidak berpura-pura, ekspresinya keluar auranya bahwa dia memang adalah pemain antagonis. Ya. Aktor perlu menghayati setiap situasi yang diperankan secara sempurna. Kira-kira paham ya? Paham. Next, teknik berperan atau acting. Ya, ada namanya dari Stanislavski method. Metode ini menekankan pada keaslian emosi. Ya, jadi ada air muka di situ berpindah ke ketawa. Ya, itu semua dari perpindahan karakter emosi ke emosi yang lain. Kemudian metode ini menekankan pada keaslian emosi dan kepercayaan pada diri sendiri. Metode ini melibatkan penelitian mendalam karakter, pencarian motivasi yang kuat, dan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang karakter. Ya. Next, teknik dari Meissner teknik. Ya. Jadi teknik ini menekankan pada respon langsung dan spontan terhadap rekan pemain melalui latihan improvisasi dan pengamatan dengan seksama. Diperlukan sekali ya imajinasi yang kuat, perpindahan dari karakter ke karakter. Ya. Kemudian ada beberapa teknik. Ya. Ada juga teknik Laban's Psychal Approach. Teknik ini menggabungkan gerakan tubuh dan ekspresi fisik untuk membawakan karakter hidup. Dalam pendekatan ini, pemeran mempelajari berbagai gerakan dan kualitas. Ya, kualitas fisik yang dapat digunakan untuk menggambarkan karakter secara lebih mendalam. Ya, jadi itulah penggambaran karakter dari seseorang yang kita harus lakukan. Dari sutradara dan penulis menginginkan bahwa kamu harus seperti ini. Mampukah untuk mengekspresikan wajah dari ini? Ya, jadi tekniknya itu ada beberapa. Next, kemudian teknik voice and speech. Ya, melalui teknik ini pemeran belajar untuk mengandalkan vokal mereka. Ya, mengartikulasikan kata-kata dengan jelas
dan mengatur ritme intonasi suara untuk mendukung karakter yang dibawakan. Ya, contoh misalnya berbeda kalau dia mengatakan, kamu tidak kasihan ya sama saya, sudah 3 hari saya tidak makan. Ya. Itu kan biasa-biasa saja kelihatan kan, tapi kalau mengekspresikan dengan ada rasa kasihan, ya, jadi tentu kan orang ikut merasa sedih. Setiap aktor dan aktris, calon pemain, ada pemain utamanya dengan pemeran pembantu, ada juga pemeran utama. Jadi semua calon-calon aktor itu harus membaca naskah, karena kita harus juga mau melihat antara ekspresi dengan suara, karena harus include. Jadi aktor itu harus suaranya kena, air mukanya juga kena, bodinya juga, body language-nya juga harus kena. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali. Ya, next. Ada teknik improvisasi. Di dalam naskah itu menginginkan seperti ini, dialognya seperti ini. Tapi kita tidak bisa menghafal pada saat take gambar. Akhirnya kita improvisasi. Ya. Improve-nya itu tidak meninggalkan tujuan daripada maksud dari si penulis naskah. Ya, itu namanya improvisasi. Ya, karena banyak juga yang tidak bisa menghafal naskah yang sebenarnya. Kenapa? Nanti ngomong kayak gimana? Kenapa? Kamu ke kamera. Memangnya saya peduli? Saya tidak mau tahu itu. Ayo Aswar, kita keluar. Ya. Terus kamu sedih sekali. Sedih. Kamu yang sedih. Action. Oh, ternyata pelakor ada di sini ya? Siapa yang pelakor? Kamu tidak tahu ya, kemarin saya pacaran dengan Aswar 2 tahun. Kamu juga. Saya tidak peduli tuh. Ayo kita pulang. Iya, demikian tadi teman-teman sekalian, kita melihat sang aktor kita tadi untuk berperan, ya seperti itulah. Meskipun belum terlalu maksimal, tapi setidaknya mereka sudah mengekspresikan wajahnya dengan kalimat-kalimatnya, ya, sehingga menjadilah sebuah percakapan yang hebat. Sekarang kita melihat ke emotional teknik. Ya, emotional teknik ini adalah kemampuan mengakses dan mengendalikan emosi, adalah keterampilan yang penting dalam acting. Ya. Kemudian pemeran perlu belajar mengenali emosi yang diperlukan untuk karakter dan menggunakan emosi tersebut secara terkontrol dan efektif dalam penampilan mereka. Ya, seperti temanku tadi ini yang sudah mempertunjukkan sebuah adegan kecemburuan, meskipun belum sampai ke klimaks, tapi setidaknya mereka sudah menunjukkan bahwa emosionalnya itu sudah dapat kita melihat. Ya, seperti yang diperankan oleh siapa nih tadi? Yang satu ini, Anita dengan Intan Aswar, terjadi kecemburuan di dalamnya. Nah, itu sudah kelihatan emosinya, ya, meskipun belum maksimal. Ya, next. Ya, kita melihat emosi berdasarkan kenangan. Emosional pribadi yang mirip dengan yang dialami oleh karakter. Ya, pemeran menggunakan memori tersebut untuk mendapatkan emosi yang diperlukan dalam adegan, menghasilkan penampilan yang lebih otentik. Seperti dalam sebuah film menceritakan sesuai dengan fakta, dengan kenyataan,
Uh, hampir mirip dengan cerita yang diberikan peran itu. Dia itu dapat menjiwai peran itu yang diberikan karena seakan-akan terjadi pada dirinya dan ada pada masa lalunya emosi berdasarkan dengan kenangannya. Nah, jadi disitulah pemeran atau aktor dapat terinspirasi dengan adegan itu. Nah, kita lihat di situ setiap karakter memiliki postur tubuh, gerakan dan bahasa tubuh yang khas. Pemeran perlu belajar memperhatikan dan menyesuaikan penampilan fisik mereka sesuai dengan karakter yang dibawakan. Sehingga penampilan menjadi lebih meyakinkan. Dan insya Allah kita akan membuat sebuah film pendek ya untuk tugas kamu semua. Nanti kelompokmu yang menulis cerita dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Ya, tentu saja kan yang berbau pendidikan. Ya, saya lihat tulisannya si Anita itu toga untuk Intan. Bagaimana kalau kita membuat itu sebuah film pendek? Ya, itu kita buat ya. Baik. Nah, jadi nanti kita terjun langsung ke lapangan seperti apa karakterannya. Ya, saya juga akan turut untuk berperan di dalamnya. Ya, saya baca-baca tadi apa sih namanya tulisannya, ada orang tua di situ. Nanti saya coba untuk menjadi orang tua daripada Intan. Ya, dengan menggambarkan dengan bersaudara ada yang tunarungu. Ya, dengan kepedulian teman-temannya Intan untuk diwisuda. Saya lihat itu tadi tulisannya Anita seperti itu. Ya, insya Allah kita akan mencoba untuk membuat sebuah film pendek. Yang next, seperti apa lagi berikutnya adalah memahami tugas aktor. Tugas aktor itu harus memahami pekerjaan dan tugas seorang aktor di luar panggung. Teater, industri film, ya, dan proses produksi untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Ya. Next. Berikutnya ada teknik monolog delivery. Ya, kemampuan menyampaikan monolog dengan percaya diri dan daya tarik adalah keterampilan penting bagi seorang pemeran. Pemeran perlu belajar mengendalikan ritme, intonasi, ekspresi, wajah untuk mempengaruhi penonton dengan kuat. Ya. Next. Apa lagi? Ini harus ada kolaborasi. Ada namanya acting seringkali melibatkan kerjasama dengan rekan pemain. Kalau tidak ada kerjasama, itu tak mungkin terjadi sebuah film. Ya, harus kerjasama dengan sutradara dan kru produksi. Ya, pemeran perlu belajar berkolaborasi dengan baik. Ya, mendengarkan dengan aktif dan merespon dengan baik terhadap arahan dan masukan dari tim produksi. Ya, jadi sebelum kita nanti terjun ke lapangan untuk membuat film pendek ini, apa setuju membuat itu film? Setuju. Iya, toga untuk Intan ya. Toga untuk Intan ini sangat luar biasa sekali, sangat menarik. Perjuangan seorang orang tua tentang pekerjaannya, apakah saya baca itu? Tukang sapu jalanan. Iya, tukang sapu jalanan itu beliau itu ingin sekali anaknya sarjana dan ada topi atau toga itu terpampang di dinding bangkunya. Keren sekali. Ya, jadi berharap dengan kepada anak-anakku semua. Jadi kita akan nanti siapa yang sutradaranya, siapa yang kameramennya, siapa yang editornya, ya, kemudian ide ceritanya. Itu kan harus dibacakan dulu naskah-naskahnya seperti apa. Setelah kita casting siapa yang bisa nanti menjadi pemainnya itu, ya itu yang kita jadikan pemeran utama. Oke? Ada dasar seorang aktor.
Iya. Yang pertama itu aktor perlu menguasai beberapa aspek untuk tampil baik seperti satu, pemahaman karakter. Ya, untuk mengetahui latar belakang, kepribadian, motivasi dan emosi karakter. Kemudian kejujuran dan keautentikan. Tampil dengan tulus dan menjadi diri sendiri dalam peran. Ya, kemudian ada pemahaman naskah, memahami dialog dan arah cerita untuk memberikan penekanan yang tepat. Ya, kemudian ada menggunakan imajinasi. Tadi itu imajinasi apa? Daya hayalan yang tinggi. Iya. Menghidupkan karakter dengan suasana secara alami. Ya, jangan dibuat-buat. Ya. Kemudian memahami tujuan dan motivasi, mengetahui tujuan karakter dalam setiap adegan. Iya. Acting secara alami dan efektif. Kepekaan terhadap rekan acting. Ya. Menciptakan hubungan yang kuat antar karakter. Kemudian ada penerapan teknik vokal dan fisik. Ya, menguasai teknik untuk menarik perhatian penonton. Ada juga kesadaran panggung. Kemudian memanfaatkan panggung dan posisi tubuh dengan efektif. Ya. Dan yang terakhir ada konsistensi, menjaga konsistensi karakter sepanjang pertunjukan. Iya. Ya. Kemudian definisi dan tugas dan tanggung jawab seorang sutradara. Berhasilnya sebuah cerita tergantung dari sutradaranya. Kalau sutradaranya hebat, maka film itu akan berjalan dengan baik dan berhasil. Tapi kalau gagal dengan sutradaranya, ya, maka gagallah keseluruhan. Dan terkadang itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari cerita yang sudah dibuat. Kadang-kadang berubah di lapangan karena ada kondisi yang tidak memungkinkan. Iya, oke. Next. Sutradara adalah orang yang mengarahkan film sesuai dengan manuskrip dan juga merujuk pada produser. Mereka mengontrol aspek seni dan drama, serta membimbing kru teknisi dan pemeran untuk merealisasikan visi kreatifnya. Jadi sutradara itu adalah kuncinya. Kalau sutradaranya tidak bagus, tidak bisa menafsirkan ide cerita itu, ya maka ide ceritanya tidak ketemu. Ya. Jadi pekerjaan di film ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Sangat kita bosan. Tapi kalau kita cerita dengan seni peran, pasti paham bahwa ini kan seperti itu. Ya. Jadi kira-kira bisa bertahan? Bisa. Saya, tapi suksesnya kerja ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Tunjuk si Aldi jadi sutradaranya. Ya. Kemudian ada editornya nanti yang mengedit hasil gambar-gambar itu menyambung dan kemudian di situ juga ada transisi gambar namanya. Ya. Jadi tanggung jawabnya sutradara bertanggung jawab atas aspek kreatif dan teknis pembuatan film. Berat memang memimpin dalam menentukan bagaimana film terlihat oleh penonton. Ya. Kemudian ia mengatur acting, dialog, posisi dan gerak kamera serta elemen lain yang mempengaruhi hasil akhir. Nah, jadi mungkin kameranya diambil semua. Mungkin ada memakai angle-nya, ya, dari dekat, ada dari jauh, ya. Dan yang lebih mengganggu biasa itu adalah masalah audio. Ya, jadi harus ada mic-nya yang bagus, kita jauh dari crowded, itu semua. Jadi sutradara harus memahami semua itu. Ya, oke? Thank you so much. Ya, oke. Dan sebagai kesimpulan anak-anakku semua, ya, untuk teman-teman mahasiswa, ada yang mau bertanya? Saya Pak izin. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, bagaimana caranya mendalami peran antagonis itu?
Ya, antagonis lawannya adalah ya. Iya. Jadi antagonis itu harus 100% keluar auranya. Ya. Jangan setengah-setengah. Kalau mau marah, marah. Ya, mewakili itu penggambaran dari dialog yang ada di dalam skrip yang telah disediakan. Ya, emosinya harus dicapai. Ya, harus dicapai emosinya. Ya. Ketika emosi yang tidak dapat, seperti tadi yang kita lihat perannya itu antara Anita dengan Intan sama Aswar. Ya, tentu kan di situ tadi Intan dengan gayanya, dengan Anita dengan gayanya. Oh, ternyata kamu tidak paham ya, kalau itu Aswar adalah pacar saya. Ya kan? Jadi tidak selamanya itu teriakan-teriakan. Mungkin saja dengan ekspresi. Oh, ternyata kamu belum paham ya. Aswad pacar. Paham? Begitu tekniknya. Nah, ya oke. Ya. Kemudian sebagai kesimpulan, insya Allah sebagai penulis si ini ya yang penulis ya, penulis. Jadi kita ambil tulisannya, kita akan praktekkan. Pak, sesuai karakternya Uang dan kadangnya. Dan keadaannya juga Uang. Alhamdulillah, berarti lokasi sudah oke. Insya Allah minggu depan kita sudah terjun ke lapangan. Dan ini akan ditayangkan nanti ini setelah semester selesai, kita langsung tayangkan di depan para dosen. Oke, setuju? Setuju. Ya, terima kasih demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Intan dan adikku Anto. Dia seorang tunarungu. Kami dilahirkan dari keluarga tidak mampu. Ayahku seorang tukang sapu jalanan. Penghasilannya hanya cukup dimakan bertiga dalam sehari. Ayahku ingin sekali ada toga tergantung pada dinding rumahku. Kesian sekali kan ya teman tak Intan, tapi momi dia apa? Saya juga orang tua aku pas-pasan ji. Dosen dan temanku bilang, aku cerdas, pandai, dan berprestasi. Namun, aku stres berat menghadapi semua kenyataan yang menimpa diriku. Sejak ibuku meninggal, saya malas mengerjakan kegiatan di rumah. Saya depresi berat. Assalamualaikum. Uang, lo kan membayar uang ujian skripsi, uang wisuda, dan saya juga mau beli baju untuk dipakai wisuda. Nanti juga sembuh itu. Sebenarnya saya sangat sayang keluargaku. Betapa perjuangan mereka mencarikan uang kuliahku. Kenapa harus miskin? Kenapa harus saya? Intan, kenapa kasih begitu adikmu? Dia, saya mau pergi dari rumah. Saya malas di sini. Tiba-tiba pihak kampus melayangkan surat untukku menerima bantuan penyelesaian studi. Dan akhirnya aku dapat diwisuda. Tidak usah nih, baju apa ini kita pakai, jeleknya mix lagi. Kau juga Bebe, mau ke kemana? Tidak usah pergi. Aku sangat menyesal melarang ayahku dan adikku menyaksikan wisudaku karena faktor pakaiannya yang tidak layak. Maafkan aku, Ayah.